Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang-juang. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua ya, tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan. Mantap ya. Dan tetap tidak luput ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat sungguh luar biasa sebenarnya. Untuk market cap udah mulai ada presentasi kenaikan ya. Cuman di sini teman-teman yang bikin galau ganda gulana yaitu tentang dominasi Bitcoinnya atau Bitcoin dominance ya teman-teman, yang dimana dia juga ikut naik itu. Saat ini udah berada di area 49,7% loh ya, hampir di 50% teman-teman. Waduh parah sih sebenarnya ya. Semoga Bitcoin dominance lekas turun lah, meskipun kalau kita lihat dari segi fear in grade-nya teman-teman ya, ini dalam kondisi range netral, sebenarnya bagus dalam kondisi netral. Mereka nggak tamak, mereka nggak takut juga gitu teman-teman ya. Cuman ya Bitcoin dominance masih terlalu over, masih terlalu tinggi ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kinerja daripada altcoin kali ini, termasuk Bitcoin ya dan ada altcoin lainnya, udah cukup lumayan positif ya per video ini dibuat, karena udah mulai menunjukkan tanda-tanda sedikit recover tipis-tipis teman-teman ya. Tapi yang perlu kita catat adalah meskipun kali ini udah mulai recover tipis-tipis, selama Bitcoin dominance masih terlalu tinggi teman-teman ya, kita nggak bisa berharap terlalu lebih gitu ya untuk altcoin bisa naik gila-gilaan juga, karena dominasi masih tertuju ke Bitcoin teman-teman ya. Mungkin cenderung orang-orang itu lebih suka untuk membelanjakan aset mereka atau membelanjakan uang mereka ke Bitcoin dulu sampai benar-benar dominance Bitcoin turun ya kan, harga daripada Bitcoin itu stabil ya, otomatis recover tipis-tipis lah untuk altcoin. Apalagi kalau Bitcoin dominance turun, Bitcoin price-nya itu naik terus ya, otomatis alt season terjadi gitu teman-teman ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini ya teman-teman ya, ada sedikit kabar yang cukup menakjubkan datang daripada XRP teman-teman, yang dimana udah mulai ngembangin sayapnya nih setelah kemarin menang dengan SEC kembali ya kan. Sekarang udah bekerja sama atau berpartnership lah dengan berbagai entitas besar di suatu negara ya kan, dan saat ini udah lintas batasnya udah mulai mau jalan nih ya. Mantap jiwa. Nah, langsung saja teman-teman kita menuju ke pembahasannya ya. Nah, kali ini datang dari negara Singapura teman-teman, yang dimana penduduk asli Indonesia ya sekarang ini banyak yang berbondong-bondong ke Singapura ya, menjadi kota favorit kayaknya ya, menjadi negara favorit itu ya. Nah, kali ini Ripple kini berwenang ya melakukan pembayaran digital untuk bisnis tanpa batas di Singapura. Mantap jiwa ya, kayaknya udah mendapatkan lisensi nih di Singapura ya. Nah, jadi perusahaan blockchain yang berbasis di San Francisco, Ripple telah mendapatkan izin peraturan yang signifikan untuk upaya pembayaran kripto di Singapura. Mantap jiwa ya. Dalam pernyataan baru-baru ini, perusahaan tersebut menyatakan bahwa Ripple Market Apex ya atau PTA Ltd cabangnya di Singapura telah memperoleh persetujuan penuh untuk menawarkan layanan pembayaran kripto di pasar Singapura. Oke, mungkin yang akan digunakan adalah XRP teman-teman ya, karena Ripple ini perusahaannya yang mengeluarkan token XRP gitu. Mantap ya. Lisensi MPI penuh Ripple mendapatkan izin penuh dari lembaga pembayaran utama MPI dari regulator perbankan terkemuka Singapura, Otoritas Moneter Singapura ya, atau MAIS ya. Perusahaan turun ke X untuk merayakan prestasi tersebut. Nah, dalam Twitter tersebut Ripple menyatakan kembali komitmennya untuk memberikan solusi berbasis kripto dunia nyata untuk bisnis di Asia Pasifik atau APAC ya. Dan di sini pun udah di-up juga teman-teman oleh akun resmi daripada Ripple ya. It's official, Ripple is now fully licensed to profit ya digital payment talk service in Singapore by Atmas SG. Ripple is committed to delivering ya real world crypto solution for business in APEC. Oke, mantap jiwa ya. Nah,
Jadi ini valid, no hoax juga teman-teman, real ya. Maka dari itu kan jauh-jauh hari ya kan, waktu dulu sempat kita bahas sih sebenarnya waktu belum ada kemenangan antara SEC dengan Ripple ya. Saya bilang waktu itu kan siapkanlah, entah kalian punya 5 SRP, 10 SRP ya kan, atau 20 SRP, yang penting kalian punya untuk jangka panjang, entah 5 sampai 10 tahun ke depan ya kan. Siapa tahu memang bisa menjadi modal kalian gitu buat teman-teman yang mungkin belum nikah ya kan, bisa buat modal nikah. Yang mungkin teman-teman udah nikah ya kan, bisa buat modal ya menyekolahkan anak. Siapa tahu teman-teman, kita nggak ada yang tahu masa depan kripto seperti apa. Yang bisa kita lihat saat ini, yang bisa kita beli saat ini ya kita melakukan Dior, di mana progresnya, oh ternyata progresnya bagus, oh ternyata progresnya mantap ya. Tapi kan kita nggak tahu masa depannya seperti apa. Yang penting kita yakin, ya udah kita beli di situ teman-teman. Yang penting kita udah Dior dulu ya kan, udah Dior, do your own research, karena segala sesuatu bisa terjadi. Oh ini kayaknya untuk masa depan bagus nih, kita masuklah sedikit aja, siapa tahu memang benar-benar bagus gitu ya kan. Nah, jadi lebih lanjut di sini teman-teman ya, Ripple mencatat bahwa pencapaian signifikan ini menyoroti penerapan praktis dari solusi kripto yang melayani lembaga keuangan dan bisnis. Selain itu, Ripple menyatakan lisensi tersebut menandakan langkah penting menuju permintaan atau penerimaan dan pemanfaatan mata uang kripto yang lebih luas. Selain itu, perusahaan pembayaran tersebut menggarisbawahi upaya perintis Singapura dalam hal regulasi kripto. Pernyataan tersebut berbunyi, Singapura dikenal sebagai pemimpin dalam merintis regulasi aset digital, menjadikannya lokasi yang ideal bagi bisnis dan lembaga keuangan untuk memanfaatkan kekuatan kripto untuk pembayaran lintas batas. Ingat, mantap jiwa ya. Ketika pembayaran lintas batas ini memang udah diadopsi overall negara ya teman-teman, tidak menutup kemungkinan nih ya. Karena tetap pasti SRP yang akan digunakan sebagai perantaranya. Ingat yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ya. Udah ada pengujian teman-teman yang dimana menggunakan Swift, menggunakan Ripple Labs tanpa token SRP, dan menggunakan Ripple Labs dengan token SRP ya. Itu perbedaannya cukup signifikan. Yang menggunakan sistem Swift itu dimakan waktu yang cukup lama dengan biaya yang cukup mahal juga. Terus dengan Ripple Labs waktu itu ya diuji coba ya kan teman-teman ya, itu memakan waktu yang sangat efisiensi waktu sangat terjamin, sangat cepat, cuman masih terkendala di biaya yang cukup mahal. Yang ketiga ya, Ripple Labs menggunakan bantuan atau menggunakan SRP sebagai alat lintas batasnya, yang dimana ini mendapatkan efisiensi waktu yang cukup mantap jiwa ya kan, dengan pembayaran atau fee itu yang cukup murah. Nah, jadi ketiga transaksi ini kalau kita bandingkan ya otomatis yang menggunakan SRP dong yang paling menang ya, karena dari segi kecepatan, stabilitas dan biaya itu sangat dimenangkan ketika menggunakan SRP itu ya. Nah, jadi di sini reaksi CEO Ripple. Selain itu, Board Carlinghouse, CEO Ripple mengomentari pencapaian regulasi ini. Dia menyoroti peran Singapura dalam memperluas bisnis globalnya dalam 6 tahun terakhir. Mantap jiwa ya. Intinya kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, SRP ini memiliki masa depan yang cerah. Minimal lah ya, minimal kalian punya 5 SRP teman-teman. Jangan jangan sampai gini loh ya, kalian menjadi penonton ya. Jangan sampai ketika nanti SRP ini kok tiba-tiba naik, tiba-tiba ngebul ya. Meskipun yang di lock di escrow ini masih sangat banyak untuk koin SRP-nya teman-teman, tapi tidak menutup kemungkinan ya, ketika negara udah mulai menggunakan yang namanya teknologi blockchain, menggunakan pembayaran lintas batas, CBDC berjalan ya kan, dan di sini perbankan udah mulai merangkul Ripple, ya tidak menutup kemungkinan ya pemborongan koin SRP secara besar-besaran juga akan terjadi nantinya. Di situ yang akan membuat presentasi harga SRP juga ikut melambung tinggi teman-teman ya, seperti itu. Oke, mungkin ini sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, semoga membantu. Salam cuan.